Sambung. Coba pindahan itu wifi. Wifi. Oh gak bisa lanjut ya? Iya, harusnya saya paling bisa loh ini lancar kan. Nah ini lanjut nanti. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Tapi kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih muamalah, di mana di sini beliau membuat pembahasan tentang syarat-syarat jual beli dan beberapa jual beli yang terlarang. Dan kemarin kita sudah singgung tentang beberapa jual beli yang terlarang dengan alasan jika yang diperjualbelikan tersebut adalah barang apa? Najis, atau barang yang diperjualbelikan tersebut tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i. Dan kemarin ada pertanyaan, ya mungkin nggak masalah kita ulangi lagi. Yang pertama adalah bagaimana dengan jual beli pupuk kandang? Ya, jual beli apa? Pupuk kandang yang terbuat dari kotoran atau dari tinja hewan, sapi, kambing. Dan kita tahu pupuk kandang ini tidak otomatis begitu saja dipupuk. Ya, bahkan kan wallahu alam ya, setahu saya pupuk ini atau kotoran ini kalau langsung dikenakan tanamannya pasti akan mati. Jadi perlu pengolahan. Ya, maka kita katakan, maka kalau kita berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, secara asal ini tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena kotoran hewan itu, meskipun dia hewan yang halal dimakan, dia najis. Kotoran ayam, kambing, sapi najis. Maka karena barang najis ya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Cuma sebagian ulama kontemporer ada yang memberikan satu solusi. Apa solusinya? Yang dijual nanti bukan bendanya, tapi dia menjual jasa. Jasa apa? Jasa pengolahan pupuk tadi. Ya, jasa pengolahan pupuk tadi. Dalam artian ketika dia memberikan harga, maka harga itu dilihat dari jasanya. Maka semakin jasanya kecil, jasanya tidak terlalu besar, maka dia tidak boleh memberikan harga tinggi, ya, dan seterusnya. Itu salah satu solusi. Solusi yang kedua dalam hal ini, kalau memang itu dibutuhkan dan ini banyak dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka kita bisa mengikuti mazhab Hambali dalam masalah ini. Apa mazhab Hambali? Mazhab Hambali dalam jual belinya sama, berpendapat bahwasanya barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini pendapat jumhur. Bahkan semua ulama berpendapat barang najis nggak boleh diperjualbelikan. Maka dalam hal ini kita bisa mengikuti mazhab Hambali dalam sisi hukum najisnya. Maka dalam mazhab Hambali, kotoran hewan yang halal dimakan tidak masuk kategori najis. Jadi kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing nggak najis, dia suci. Maka ini bisa menjadi solusi yang kedua. Kita mengikuti mazhab Hambali, maka tidak masalah memperjualbelikan pupuk kandang dan semacamnya. Baik, kemudian yang kedua, masalah yang kedua yang saya berikan mukadimah dulu di sini juga tentang jual beli serangga mati. Dulu sempat viral juga, sempat rame jual beli maggot. Nah, maggot ya. Iya, maggot. Tapi kadang ini kan maggot ada yang dijual hidup,
ada yang dijual sudah kering. Ya, dijual kering. Maka kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maggot ini masuk dalam kategori serangga. Dan serangga ketika dia mati, dia dihukumi najis tapi dimaafkan. Tapi statusnya tetap najis. Dia dimaafkan kalau ketika kita sholat misalkan ketika kita sholat, maka kena baju kita misalkan, maka dimaafkan. Tapi statusnya dia tetap najis. Maka untuk hal yang lain, maka dia najis. Maka kalau mengikuti mazhab Syafi'i ini juga tidak masuk dalam kategori benda yang boleh diperjualbelikan. Ya. Terus bagaimana? Ya bisanya tadi diukur dari nilai jasa, bukan dari nilai benda untuk mengganti. Jadi bahasanya bukan menjual beli tapi mengganti jasa. Tapi juga tadi nilainya juga harus berbeda. Namun di sini karena memang ini juga kebutuhan banyak orang, ya, banyak peternak-peternak maggot dan juga mungkin orang-orang yang butuh kepada maggot ini, dia punya ternak ikan, ternak burung atau apa, butuh makanan ini, ya, butuh maggot ini. Dan kalau misalkan dikirim dalam kondisi hidup, mungkin akan resiko apa dan seterusnya. Maka kita bisa mengikuti mazhab Hambali juga dalam masalah status kenajisannya. Dalam mazhab Hambali berpendapat semua hewan yang dia tidak memiliki darah mengalir, ketika dia mati hukumnya suci. Hukumnya apa? Suci. Maka di sini kita bisa mengikuti mazhab ini untuk kebutuhan memang kemaslahatan banyak orang, maka boleh kita mengikuti, maka boleh diperjualbelikan maggot yang sudah menjadi bangkai tadi karena dia kan dikeringkan, ya. Ya, tape. Kemudian pertanyaan yang kedua kemarin dari apa Mas Andri ya, tentang apa ini, bagaimana kalau patung bukan berhala, misalkan kayak patung hewan untuk mainan anak-anak, tape. Maka ini sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram. Beliau punya kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau menyampaikan tentang ketika membahas tentang mainan anak-anak, iya, mainan anak-anak. Maka beliau menyampaikan bahwasanya jumhur ulama berpendapat boleh, mainan anak-anaknya boleh, meskipun berbentuk makhluk hidup, hewan, ya. Oleh karenanya menjual belikannya juga boleh, juga boleh, dengan catatan apa? Itu memang mainan untuk anak-anak, Tapi kalau misalkan itu bukan mainan untuk anak-anak dalam artian dia adalah patung-patung, ya, patung-patung, meskipun hanya untuk hiasan, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang adanya patung makhluk hidup secara utuh. Patung makhluk hidup secara utuh. Ya. Wallahu taala alam. Jadi itu sebagai mukaddimah. Ya, sebagai mukaddimah dari yang kemarin. Baik, kita lanjutkan sekarang. Hadis nomor berapa? 665. 665. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antamanil kalbi, dari uang hasil jual anjing. Wa mahril bagi. Napa nih, Gus? Dan maharnya bagi itu apa namanya? PSK. Oh, PSK. Iya, PSK. Wa maharil bagi, dan mahar bagi wanita pelacur. Ya, pelacur. Wa hulwanil kahin, dan juga mahar dukun. Maharnya dukun. Maharnya dukun. Ini bosan kan mahar pisan ya. Tafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya 665. Qala wa an Abi Mas'udin, dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Melarang di sini maksudnya berarti mengharamkan. Apa saja? An tsamanil kalbi. Yang pertama adalah uang jual beli anjing. Jual beli apa? Anjing secara mutlak. Baik anjing untuk peliharaan atau anjing untuk penjaga hewan ternak atau penjaga kebun, ya, atau anjing yang lainnya, ya. Yang kedua, wa mahril baghi, dan mahar dari pelacur atau PSK, ya. Jadi uang hasil perzinahan.
Wa hulwanil kahin, yang ketiga adalah uang atau mahar dukun. Ya, al-kahin ya itu adalah orang-orang, ya kita bahasanya dukun, orang-orang yang mengetahui, yang bisa meramal, mengetahui masa depan dan seterusnya. Ya, mengetahui barang yang gaib ya dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori apa? Kahin. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama ya, termasuk benda yang tidak boleh diperjualbelikan dengan akad jual beli adalah anjing secara mutlak. Anjing secara mutlak. Iya. Dan ini menurut jumhur para ulama. Ya, jumhur para ulama. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kebutuhan? Maka ya kita katakan, kalau misalkan ada kebutuhan, misalkan kayak anjing pelacak atau anjing untuk jaga, itu kan diperbolehkan oleh syar'i, boleh. Hukum asalnya memang nggak boleh untuk ada anjing di rumah, itu nggak boleh. Ya, kecuali anjing-anjing pelacak, anjing penjaga atau anjing berburu, anjing menjaga kebun atau menjaga ternak atau yang semisalnya. Ya, ini diperbolehkan. Anjing ada manfaat itu tadi, menjaga penjagaan atau berburu. Selain itu nggak boleh. Nggak boleh. Oleh karenanya diharamkan juga jual belinya. Karena di dalam anjing itu terkumpul 2 hal yang menjadi alasan benda itu nggak boleh diperjualbelikan. Pertama, dia najis. Yang kedua, nggak boleh untuk disimpan, nggak boleh untuk digunakan kecuali dengan penggunaan yang boleh tadi. Makanya dia nggak boleh. Nah, mungkin akan pertanyaan, ada solusi, ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalkan memang anjing itu anjing yang diperbolehkan untuk dipiara, misalkan dia anjing tapi digunakan untuk menjaga. Nah, kita katakan kalau misalkan dijual dengan akad jual beli tidak boleh, tapi boleh membayar jasa pelatihnya. Iya, jadi si pemilik anjing tadi dibayar berapa kira-kira jasa dia berhasil melatih itu. Jadi bukan menjual anjingnya, ya, tapi kita membeli jasa karena dia sudah melatih. Ya. Maka kalau misalkan dia nggak ikut melatih, dia cuma dapat anjing, kemudian dia jual, maka nggak boleh karena dia nggak ada unsur jasa sama sekali. Dia kan cuma dapat anjing, cuma anjingnya pinter gitu aja. Dia nggak ikut, nggak boleh. Ya, fala kulli hal nggak boleh. Yang pertama, faedah pertama, tidak boleh perjualbelikan anjing. Nah, ini termasuk hal yang banyak terjadi di kaum muslimin. Sebagian mereka ngingu anjing, ya, ngingu kere untuk untuk hiasan, api-api, lucu-lucu. Ya, kita katakan ya mungkin bisa cari solusi lain, bisa kucing gitu, nggak harus anjing. Karena anjing itu kalau misalkan dia bukan untuk berburu atau menjaga, itu wis gak oleh nang omah, menghalangi malaikat kan. Terus juga dia najis, gak untungnya belas itu. Gak untungnya belas. Nah, ini penting. Tapi kemudian pelajaran yang kedua, termasuk uang yang haram adalah uang hasil perzinahan. Uang hasil perzinahan. Maka ini masuk kategori apa? Uang haram. Ya, masuk kategori uang haram. Baik. Kemudian pelajaran ketiga, termasuk kategori uang yang haram. Kategori uang yang haram adalah uang hasil perdukunan. Uang hasil perdukunan. Ini juga masuk dalam kategori uang yang haram. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Dan para ulama sepakat perdukunan haram hukumnya. Ya. Tapi bahkan bisa sampai tingkatan kufur kalau melakukan praktek-praktek yang sampai meningkatkan pada kekufuran. Misalkan Mohon maaf, misalkan Al-Quran ditaleni ambek darah haid misalkan. Al-Quran ditaleni ambek taring babi misalkan, atau ditaleni ambek balunge kere misalkan. Ini sudah menghinakan Al-Qur'annya, maka dia kafir dengan hal itu. Ya, ta'ala kulli hal, ini beberapa hal yang juga diharamkan. Berikutnya. Wan Jabir, dan dari Jabir bin Abdullah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu, bahwasanya dia karena dia ala jamalin, di atas ekor unta, lahu miliknya, qad sungguh a'yan iku napa lemes males. Ya, sudah enggak kuat jalan. Sudah tidak kuat jalan, arada, maka dia ingin an yusayyibahu, untuk yusayyibahu ini
Ya, yusayibahu melepaskannya. Melepaskannya. Untuk melepaskannya. Qala kemudian berkata falahiqani maka lalu ya. Lalu berjumpa dengan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali kemudian mendoakan untukku fadarabahu. Fada'a di sini memanggil. Oh, fada'ali lalu memanggilku. Wadarabahu dan memukul unta tadi. Iya. Ya unta tadi. Fasara lalu unta itu jalan sayran dengan jalan lam yasir yang tidak berjalan mislahu seperti jalannya tadi. Seperti jalan biasanya. Seperti gitu. Jalan biasanya. Faqala lalu berkata. Nabi yang berkata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bi'nihi jualah untukku." Jualah padaku unta itu. Gitu. Bi'nihi jualah untukku unta itu bi'uqiyatin dengan satu qiyah. Itu aku mengatakan la tidak. Tsumma qala kemudian beliau berkata lagi, bi'nihi jualah dia kepadaku fabi'tuhu bi'uqiyatin maka aku akan membelinya dengan satu qiyah. Wastaratu dan aku mensyaratkan humlanahu barang bawaannya. Humlanahu. Tunggangannya. Gitu. Pelana. Iya. Bukan maksudnya aku nunggangi dulu gitu loh. Oh. Wastaratu dan aku mensyaratkan humlanahu untuk aku menunggunya terlebih dahulu ahli sampai ke keluargaku. Nah, ini omongannya siapa? Yang tadi. Jabir. Ya. Falamma maka ketika balangku aku telah sampai ataitu. Nah, sampai di sini maksudnya sampai ke rumahnya, sampai rumah. Ya. Sampai di rumahnya. Ataituhu aku mendatangi beliau. Bil jamali dengan unta fana qadani lalu beliau membayarku. Nah, qada sini bayar cash. Lalu beliau membayar secara cash untukku sama nahu uang bayarannya. Semua kemudian rojak itu aku kembali fa arsala fi athari kemudian mengutus di belakangku seseorang. Faqala kemudian berkata aturani apakah kamu mengira makas buka aku menawarmu li'akuda untuk aku mengambil jamalak untamu khud jamalaka ambillah untamu wadarahimaka dan dirhammu fahuwalak dan semua itu untukmu. Muttafaqun alaih hadis riwayat Muslim dan ini asyaq wahada siyaq dan perkataan ini. Iya. Li Muslim milik Imam Muslim. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke hadis 666 ya. Tadi ada faedah yang lain. Ya, Para mengatakan untuk anjingnya. Maka anjing ini karena dia tidak termasuk mal, tidak termasuk harta yang berhak untuk diperjualbelikan, maka para mengatakan, maka kalau ada orang yang membunuh anjing, dia tidak ganti rugi. Dia tidak ganti rugi. Ya, misalkan ada anjing di rumah kita, kemudian kita lempar gitu ya, jengkel disewawat, terus kok mati, secara asal kita nggak wajib ganti rugi. Tidak wajib ganti rugi. Ya, secara asal. Tapi kalau misalkan ya kayak sedekah lah gitu, nggak apa-apa. Cuma wajib atau nggak wajib? Nggak wajib. Kenapa? Karena segala macam benda yang tidak boleh diperjualbelikan itu tidak disebut harta. Benda yang tidak boleh diperjualbelikan tidak disebut harta. Kalau tidak disebut harta, hilang atau ono, ya maka nggak ada hubungannya dengan harta. Ya, nggak ada hubungannya dengan harta. Ya, jadi seperti itu. Lihat, bodoh kayak misalkan, ya. Nah, kemarin kita singgung alat musik, gitar lah alat musik. Kita nangoma no gitari wong misalkan, terus kini rusak no. Secara kewajiban kita nggak wajib ganti. Masih regane puluhan juta. Secara hukum Islam. Kenapa? Karena dia tidak masuk harta. Karena dia tidak sah diperjualbelikan. Ini ya. Taib, ala kulli hal. Kita kembali ke hadis. Hadis berikutnya 666. Qala wa an Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu kana yasiru. Pokoknya beliau dulu itu berjalan ala jamalin menunggangi onta. Jadi sahabat Jabir ini punya onta. Lahu miliknya. Qad a'ya, tapi ontanya
sudah wis gak kuat mlaku. Iya, sudah kaya wis onta yang nggak bisa diajak cepat jalannya. Fa arada an yusayyibahu, maka sahabat Jabir ini ingin melepas ontanya, wis tak culne lah wis cek. Urip saurip-uripe nang padang pasir gitu loh. Karena sudah dibuat tunggangan pun nggak kuat gitu. Qala, maka sahabat Jabir mengatakan falahiqanin nabi. Maka Nabi SAW menyusulku, bertemu denganku. Fada'ali, kemudian memanggil saya. Wa darabahu, lalu mukul unta saya. Nah, kejadian ini terjadi ketika pulang dari peperangan mau ke Madinah. Jadi kejadian ini di jalan. Jadi sahabat Jabir di depan, Nabi di belakang. Saya Jabir sudah mau wis tak culne lah. Nggak timbang numpak unta alu ngomlaku gitu, banteran aku melaku gitu. Males gitu. Maka sebelum terjadi, Nabi nyusul dari belakang, langsung manggil, wahai Jabir. Jabir noleh, kemudian ontanya dipukul oleh Nabi. Setelah dipukul, fasara sayran lam yasir mithlahu. Setelah dipukul Nabi, ontanya jalan nggak seperti biasanya, langsung cepat. Ya, termasuk ini apa? Mukjizatnya Nabi SAW. Oh, langsung giras ontanya, ya semangat gitu ya, punya semangat. Qala, maka setelah onta itu tadi kelihatan, oh sudah bisa jalan normal gitu ya. Nabi mengatakan bi'nihi biuqiyatin. Jual padaku onta itu seharga 1 uqiyah. Nah, 1 uqiyah itu apa? Saya coba cari-cari referensi, diantaranya ada kitab namanya Mu'jam Mu'jam Lughatil Fuqaha. Ada kitab namanya Mu'jam Lughatil Fuqaha. Ya, di situ disebutkan 1 uqiyah itu setara 29,75 gram emas. 1 uqiyah. Nilainya berapa? 29,75 gram emas. Ya. Ya taruhlah 29 aja lah, taruhlah 29. Maka 29 gram. Maka kita lihat harga emas, karena harga emas naik turun ya. Kalau misalkan hari ini harga emas taruhlah 1 juta, berarti 1 uqiyah berapa juta? 29 juta. Itu masuk murah. Masuk murah. Onta kalau hari ini itu sekitar 40 sampai 50 jutaan. Onta. Nah, Kanjeng Nabi itu waktu di haji wada, beliau punya bawa onta, digabung sama ontanya sahabat Ali. Beliau bawa ke Mekah untuk hadiah orang-orang Mekah, bawa 100 onta. Nabi nyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor onta. Onta itu kita tahu ya, onta lebih besar dari sapi. Tingginya secara tinggi lebih besar dari sapi. Dan itu Nabi nyembelih sendiri di 63. Sisanya dikekno Ali, wis pegel aku wis sembelih sisanya gitu. Kalau lihat ya bisa dikalikan ya, onta 1 50 juta, 50 kali 100 ya ketok. Lumayan sekitar berapa? 5 miliar ya. Sekitar segitu mungkin. Baik. Maka ditawar Nabi seharga 1 uqiyah. Ya. Nah, 1 uqiyah di zaman itu nilainya kecil. Nilainya kecil. Ya. Wong zaman biyen iku dhuwit iku emas ya. Saya dhuwit kertas. Kultu, maka aku mengatakan lah, enggak mau Kanjeng Nabi itu terlalu kecil gitu, terlalu murah. Masa unta 1 uqiyah gitu. Sumakala, kemudian Nabi mengatakan, Nabi nih, wis tah, jual nang aku gitu. Jual nang aku gitu. Ya, fabi'tuhu bi uqiyatin. Akhirnya kata sahabat Jabir, akhirnya saya jual. Saya lepas 1 uqiyah. Ya, gak apa-apa. Tapi sahabat Jabir mengatakan wastaratu humlanahu, tapi saya mempersyaratkan tunggangannya. Maksudnya apa? Saya jual, tapi kalau nggak ada syarat Nabi, biarkan saya naiki onta ini dulu sampai rumah, ila ahli, sampai rumah. Nanti baru kalau sampai rumah saya berikan ke jenengan. Jadi ini menjual, tapi ada syarat. Ya, ini nanti ada pembahasan syarat dalam jual beli. Dalam artian bukan syarat jual belinya, tapi dia memberikan syarat ketika jual beli. Tak dol, tapi syaratnya ini, ya itu loh. Itu syarat, namanya syarat dalam jual beli. Falamma balagtu, ketika aku sudah sampai Madinah, sudah sampai rumah, ataituhu bil jamal, maka saya mendatangi rumahnya Nabi, saya kasih ontanya. Fanaqadani thamanahu, lalu Nabi membayarku cash. Jadi akadnya sudah terjadi dengan syarat tadi. Tsumma raja'tu, kemudian aku kembali ke rumah. Fa arsala fi athari, lalu Nabi mengutus di belakangku, maksudnya adalah Nabi mengutus orang untuk manggil saya lagi. Faqala, maka Nabi mengatakan ketika saya sudah datang, aturani, apakah kamu mengira
maka stuka saya menawar li'akhudha jamalak, tujuannya memang untuk mengambil ontamu. Ya. Makanya apakah kamu berprasangka kurang baik gitu loh kepada saya gitu. Ditawar. Soalnya kan tadi kan Nabi sing nggarai ontane dadi giras mana kan gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh jamalak wa darahimak. Untamu jupuen, duwe emang yo PN. Nah, jadi ontanya akhirnya disedekahkan ke Nabi, dibalekno nang nggone sing dodol. Fahuwalaka, maka itu untukmu. Maka untukmu ya. Ya. 29 juta ya murah ya zaman dulu. 1000 gitu. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, wa hadis siyak, dan hadis ini lafaz ini li Muslim, riwayatnya Imam Muslim. Baik, riwayatnya apa? Imam Muslim. Baik. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajarannya apa? Tentang hukum memberikan syarat dalam jual beli. Hukum memberikan syarat dalam jual beli. Yang syarat tersebut untuk kemaslahatan si pembeli. Untuk kemaslahatan si pembeli. Ya. Ya, untuk kemaslahatan. Misalkan apa? Contohnya tadi, sahabat Jabir jual, tapi syaratnya tak pakai dulu sebentar. Misalkan dodol sepeda motor wis bayar cash. Tapi iya tak dol nang awakmu, tapi syaratnya sepeda motor tak gawe tuku iki dulu ya, aku balik ini. Itu syarat dalam jual beli. Ya. Maka apa hukumnya syarat dalam jual beli? Maka dalam hadis ini hukumnya diperbolehkan sesuai hadis. Sesuai hadis, hukumnya diperbolehkan. Jadi memberikan syarat untuk kemaslahatan si pembeli dalam jual beli. Ya, maka sesuai hadis ini diperbolehkan. Ya, sesuai hadis ini diperbolehkan. Baik. Dan ini pendapat sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan selainnya. Pendapat kedua mengatakan itu tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Ya. Kenapa kok tidak boleh? Ya. Karena dalam satu hadis disebutkan ya, Nabi SAW melarang jari jual beli plus ada syaratnya. Nabi SAW melarang jual beli terus ada apa? Syaratnya. Nah, Nabi SAW anil bai wa syarat. Ya, an bai'in wa syarat. Ya. Karena kalau hal itu ada khilaf di antara para ulama, tapi zahir hadis ini memberikan faedah itu diperbolehkan. Maka misalkan kita jual beli tadi ditanya, saya beli ya rumah kamu misalkan. Oh ya wis tak dol rumahku, tapi syaratnya tolong aku kayak ono waktu sak minggu tanggoni sik sebelum saya cari rumah baru. Atau misalkan beri saya waktu 1 bulan. Nah, ini kan dia memberikan syarat kan dalam jual beli itu. Tapi syaratnya omahi tanggoni sik. Nah, ini boleh nggak? Menurut hadis ini boleh. Sesuai zahir hadis ini. Dan itu pendapat banyak para ulama di antara Imam Ahmad. Dan kita bisa mengambil. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau mazhab Syafi'i apa? Nggak boleh. Ya. Yeah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Lanjut. Selanjutnya, Wanhu dan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia mengatakan rajulun membebaskan seorang laki-laki membebaskan dari kami dan seorang budak lahu miliknya anduburin dari maksudnya dari belakang. Bukan, anduburin itu setelah kematiannya gitu. Oh, setelah kematiannya. Walam yakun, dan tidak ada lahu baginya malun harta ghairuhu selainnya, pada kemudian memanggil bihi dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faba'ahu, maka membelinya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya 667. Qala wa anhu, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan. Ya, atau sebelum itu mungkin hadis sebelumnya ya kita berikan tambahan faedah. Ya, tambahan faedah mungkin untuk hadis sebelumnya. Apa di antara faedah yang kedua dari hadis itu adalah boleh hukumnya kita menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan. Ya. Ya, jadi boleh tawar menawar.
nggak masalah. Ya, tidak apa? Tidak masalah. Dan itu memang sudah uruf pasar gitu ya. Sudah tradisi jual beli, nggak masalah. Seperti Nabi tadi apa menawar, jadi nggak masalah. Tapi kita datang ke hadis 667. Qala wa anhu, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, "A'taqa rajulun minna 'abdan." A'taqa telah membebaskan rajulun salah seorang minna dari kami, dari sahabat Nabi, 'abdan, seorang budak, lahu miliknya, an duburin setelah kematiannya. Nah, ini namanya budak mudabbar. Julukan budak yang model seperti ini itu disebut budak mudabbar. Apa budak mudabbar itu? Budak mudabbar itu adalah ketika pemilik budak mengatakan, kalau saya mati, kamu merdeka. Ini namanya apa? Budak mudabbar. Iya. Dubur itu kan, ya kalau dalam anatomi manusia ya dubur ya bagian belakang tubuh itu yang tempat keluarnya kotoran. Tapi secara bahasa sebenarnya dubur itu setelah. Ya, setelah. Ya. Di belakang dari sesuatu itu dubur. Makanya Nabi SAW ketika memberikan wasiat nasihat kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, ini uhibbuka fillah fala tada' dubura kulli shalah. Maka jangan pernah tinggalkan di dubur setiap sholat. Maksudnya dubur setiap sholat, di bagian akhir setiap sholat. Apa doa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. Maka dubur itu secara bahasa artinya apa? Belakang dari sebuah hal atau dalam segala macam sesuatu. Pokoknya bagian belakang itu dubur. Ya, dubur manusia disebut dubur karena dia berada di belakang. Gitu. Jadi dia cuma diambil dari bahasa lain saja, dari kata lain. Tafala kulli hal, ini namanya budak mudabbar, yaitu budak yang merdeka duburo wafati sayyidihi, ya, setelah atau di belakang kematian pemiliknya. Maka ada orang yang berakad mudabbar dengan budaknya, akad tadbir, nah akadnya namanya tadbir. Lam yakun lahu malun, ternyata orang itu tuannya nggak punya harta ghairuhu selain budak itu. Dia itu nggak punya harta, ya. Dalam artian gak duwe karangan ya gak duwe, ya sawah ya gak duwe, rojoko ya gak duwe, gitu. Jadi ternak juga nggak punya. Harta satu-satunya yang dimiliki selain tempat tinggalnya ya adalah budak itu. Properti lah namanya. Properti yang dimiliki ya budak itu. Ya. Fada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, faba'ahu, lalu Nabi menjual budak itu. Jadi hu kembali pada budak ya. Menjual apa? Menjual budak itu. Nah, ini kisahnya, orang ini sudah berakad mudabbar terus kelilit utang. Terus kelilit apa? Utang. Otomatis yang apa namanya, si pemberi utang kan nagih kan, ya lapor ke Nabi. Nabi dilapor itu ya dipanggil si orang yang hutang itu. Mana harta-hartamu? Ya, gini, didol, kemudian dibagi kepada si penagih tadi. Ketika dilihat hartanya cuma budak, tapi budak itu wis diakad mudabbar. Lho tapi sekolah janjani merdeka lah, kasih itu merdeka. Wong didol akhirnya kan. Ya PHP lah budak ya, gak apa-apa. Maka fada'a bihi, maka Nabi memanggil si Sayyid tadi, faba'ahu, lalu Nabi menjual budak tadi yang mudabbar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan dua faedah. Memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, diperbolehkan menjual budak mudabbar. Ini saya ikut sih ono. Tapi gak apa-apa. Kayak tambahan informasi, cek ngerti. Diperbolehkan menjual budak apa? Mudabbar, dengan definisi budak mudabbar yang sudah kita sampaikan. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, boleh bagi wali untuk menjual barang, ya, untuk menjual barang orang yang di bawah perwaliannya. Ya. Orang yang di bawah perwaliannya. Ya. Demi kemaslahatan orang tersebut. Demi kemaslahatan orang tersebut. Maka di sini kasusnya adalah orang yang sudah kelilit utang, terus bangkrut.
maka boleh bagi waliul amr, bagi pemimpin, dia yang ganti ngatur hartanya. Maka apa yang dilakukan oleh pemimpin? Maka ya yang pemimpin menjual barang-barangnya, yang bisa dijual semua. Kemudian apa? Disaurno. Keluarga si ini diberikan nafkah untuk sehari-hari saja. Dari apa? Dari Baitul Mal. Nah, dari apa? Baitul Mal. Ya. Jadi itu cara Islam untuk mengatasi perhutangan. Perhutangan macet. Caranya seperti itu. Jadi negara memang harus ikut campur dalam masalah itu. Karena sudah ini kan jadi bukan masalah pribadi lagi kan. Jadi masalah masyarakat kan ini. Ya beruang ya apa. Tapi masyarakat maka pemerintah harus turun tangan dalam masalah ini. Tapi mungkin sampai sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam.